wabarakatuh. Jumpa lagi. Kali ini kita akan belajar tentang materi IPA kelas 6 tema 1, yaitu perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, perkembangbiakan pada tumbuhan itu ada dua macam. Yang pertama adalah perkembangbiakan secara generatif. Yang kedua adalah perkembangbiakan secara vegetatif. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, perkembangbiakan tumbuhan secara generatif, yaitu adalah perkembangbiakan yang disertai proses peleburan sel kelamin jantan, yaitu spermatozoid, dan sel kelamin betina, yaitu sel telur. Nah, yang kedua, perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif yaitu perkembangbiakan yang tidak disertai oleh peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Sebelum kita masuk pada perkembangbiakan secara generatif, mari kita simak terlebih dahulu tumbuhan apa sajakah yang berkembang biak secara generatif. Nah, tumbuhan yang berkembang biak secara generatif ciri-cirinya adalah memiliki bunga. Perkembangbiakan secara generatif diawali dengan penyerbukan yang menjadi buah berbiji. Mari kita lihat alat perkembangbiakan pada bunga dengan mempelajari bagian-bagian bunga sempurna. Mahkota, kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, bakal biji, kelopak, dasar bunga, dan tangkai bunga. Apa itu penyerbukan? Penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Mari kita lihat, yang di lingkaran ini adalah serbuk sari, dan yang dilingkari warna hijau adalah kepala putik. Nanti akan turun menjadi buah. Mari kita simak macam-macam penyerbukan. Penyerbukan sendiri terjadi pada satu tangkai bunga. Penyerbukan tetangga terjadi pada satu tanaman tetapi tangkainya berbeda. Penyerbukan silang terjadi pada dua pohon tetapi jenisnya sama. Misalnya, ada dua pohon durian di depan rumah dan jenisnya sama, yaitu sama-sama durian musangking. Penyerbukan bastar terjadi pada dua pohon dan dua jenis yang berbeda, misalnya antara jeruk bali dengan jeruk madu. Selanjutnya kita pelajari tentang perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif ini terbagi atas dua, yaitu secara vegetatif alami dan vegetatif buatan. Mari kita bahas dahulu tentang vegetatif alami. Spora. Spora dibentuk dan disimpan dalam kotak spora yang disebut sporangium yang terletak di daun. Tumbuhan yang berkembang biak dengan cara spora adalah tumbuhan pakis dan supplier. Rizoma atau akar tinggal, yaitu batang yang tumbuh mendatar di dalam tanah dan tampak seperti akar. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan rizoma yaitu kunyit, jahe, dan lengkuas. Umbi lapis
yaitu umbi yang berlapis-lapis yang bagian tengahnya memiliki tunas. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis adalah bawang, bunga tulip, dan bunga lili. Umbi batang, yaitu batang yang membentuk umbi dengan ujung membesar terletak di dalam tanah. Tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang yaitu kentang dan ubi jalar. Umbi akar, yaitu akar yang membentuk cadangan makanan dan membentuk menggembung terletak di dalam tanah. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi akar adalah wortel, ubi kayu, dan bunga dahlia. Tunas, yaitu bagian tanaman baru yang tumbuh di sekitar induk. Tunas ini akan menjadi tumbuhan baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas yaitu pisang dan pohon bambu. Tunas adventif, yaitu tunas yang tumbuh pada tepian daun. Contoh tumbuhannya adalah cocor bebek. Geragih atau stolon, yaitu batang yang tumbuh menjalar di atas atau di dalam tanah. Tunas pada ruas-ruas batang dapat menjadi tumbuhan baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan geragi atau stolon adalah stroberi, pegagan, dan rumput teki. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang vegetatif buatan, yaitu melalui bantuan makhluk lain seperti manusia. Mencangkok. Hal pertama yang kita lakukan adalah kupas kulit dan kambiumnya, lalu tutup bagian yang dikupas dengan tanah yang dibungkus plastik atau sabut kelapa. Setelah ditutup, ikat dengan tali. Jangan lupa siramlah bagian yang telah ditutup agar tetap lembab. Stek, contohnya adalah batang singkong. Kita potong batang menjadi dua dengan bentuk meruncing, lalu tancapkan bagian yang runcing pada tanah. Merunduk, rundukkan cabang tumbuhan yang paling dekat dengan tanah, lalu timbun. Maka nanti akan tumbuh akar dan potonglah lalu menjadi tumbuhan baru. Okulasi atau menempel. Yang pertama, sayatlah kulit pohon pertama dan lalu ambil mata tunas pada pohon kedua. Tempelkan mata tunas pada pohon pertama. Lalu ikat dengan tali rapia. Menyambung. Ambillah tumbuhan pertama lalu potong, dan potong juga tumbuhan yang kedua. Sambungkan tumbuhan pertama pada tumbuhan kedua, lalu ikatlah dengan tali. Demikianlah materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.